Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bergabung di Zoom sore ini ya. Jadi teman-teman selamat datang di Digital Trans Presentation Plan Seminar sore ini. Ya, ada yang belum mengenal saya, mungkin ada yang sudah. Saya Dr. Gigi Lina Hadi, spesialisasi saya ortodonti, tapi sekarang saya lagi kuliah di S3 jurusan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia. Klinik saya di Medan, mungkin Pak Arif orang Medan, kalau ada ke Medan singgah ya, ini klinik yang pertama dan klinik kedua bersama teman-teman saya termasuk Dr. Lulu yang hadir sore ini. Terima kasih Dr. Lulu. Kita sudah tahu ya teman-teman semua kan produk-produk Artrans itu mengenai kesehatan dan kecantikan. Produk unggulan kita yang selalu kita banggakan yaitu Dr. Water itu ternyata saya masuk S3, saya baca banyak penelitian, ternyata bagus sekali di penelitian di Kanada, di luar negeri ya, di Amerika, di Jepang, di China, semua mengatakan itu alkali, hidrogen bisa sebagai mempercepat penyembuhan sebagai pengobatan alternatif dan membantu banyak dokter ya terkemuka di seluruh dunia untuk memerangi diabetes dan kanker. Kita juga prihatin ya di dunia ini dan terutama di Indonesia penyakit-penyakit diabetes dan kanker itu masih prevalensinya sangat tinggi sekali. Jadi kita sangat mengkhawatirkan kita sebagai tenaga medis dan teman-teman juga sebagai pendidik, tenaga penyuluh melalui PT Atra Multi Sukses kita bersama-sama bisa mengedukasi masyarakat. Jadi di sini sore ini kita hanya sharing dan saling berdiskusi. Mungkin saya juga ada nanti mendapatkan masukan dari teman-teman ya. Jadi kita hanya di sini sharing ya Pak Arif ya dan teman-teman semuanya. Jadi ini ada produk Dr. Water kita ya yang sangat bagus untuk memerangi DM dan cancer. Di sini ada alat panggang. Bisa mengurangi minyak ya, nih kalau kita panggang tanpa minyak juga bisa, jadi bisa menurunkan kolesterol karena menggunakan alat yang bahan yang berkualitas tinggi sehingga pemanasannya itu bisa sempurna dan bisa matang dengan segera, dengan lebih cepat dibanding dengan produk yang lainnya. Sedangkan ini ada Dr. Roller ya, Dr. Roller gunanya untuk mengencangkan kulit ya. Kalau misalkan kita rajin pakai setiap hari, bisa melancar peredaran darah di kulit dan bisa mengencangkan wajah. Sedangkan pada masa pandemi ini kita juga memerlukan Dr. Soap ya, karena kita terlalu sering mencuci tangan. Saya setiap mengganti pasien cuci tangan di rumah. Sebelum makan cuci tangan, habis pulang dari luar rumah masuk ke rumah cuci tangan. Jadi kita memerlukan suatu sabun yang berbasis antioksidan, ada antibakterinya, dan ada kandungan hidrogennya sehingga bisa mempertahankan elastisitas kulit kita ya. Jadi kalau kita cuci tangan dengan sabun-sabun yang lain, kadang-kadang kulit tangan kita nggak tahan, bisa pecah-pecah ya. Kalau pecah-pecah bahayanya kalau terbuka kan otomatis virus, kuman sangat cepat masuk. Sebelum cuci tangan saja kulit kita kan pecah. Jadi itu sebagai gawang ya untuk pintu masuk kuman-kuman. Jadi jangan sampai tangan kita pecah. Jadi kita harus memakai suatu produk sabun yang bisa menjaga elastisitas kulit kita sehingga kulit kita tidak pecah. Dan ini ada Dr. Water Generator ya, kalau kita gabung di botol, ada inhalasi juga sekarang Pak Arif. Ada inhalasi hidrogen itu sangat bagus juga untuk terapi untuk yang perokok, untuk pada masa pandemi ini kan kita memerlukan suatu alat yang bisa membantu mempertahankan, meningkatkan imun sistem dan menjaga paru-paru kita. Ada juga kopi ya untuk meningkatkan stamina pria dan wanita dewasa. Kemudian di masa pandemi ini Dr. Les juga sangat bermanfaat. Saya sudah ada membeli sama Dr. Neti beberapa buah ya Bu Neti untuk anak-anak saya kan sekarang Zoom ya, semua via online. Jadi anak saya mengeluh matanya itu capek lelah ya. Jadi setelah memakai Dr. Lens, ya terima kasih. Mudah-mudahan sekarang nggak mengulang lagi sakit mata biarpun banyak kuliah online, mengerjakan PR
via komputer. Jadi sekarang sudah aman-aman saja. Dan ini ada gelang kesehatan untuk memperlancar peredaran darah sehingga tubuh kita sehat, terhindar dari banyak penyakit. Dan ini ada green fiber ya. Sekarang banyak anak-anak milenial sekarang mengkonsumsi junk food. GoFood kan gampang ya. Kita tinggal buka HP langsung 10 menit kemudian makanan datang di hadapan kita. Dan itu makanannya yang siap saji, tentunya mutunya itu kurang ya. Jadi hati-hati kita mengkonsumsi makanan dari luar. Jadi kita hari ini akan mencerita sedikit mengenai fiber. Sebelum kita masuk ke topik kita, saya ada singgung mengenai Dr. Water sedikit karena saya beberapa minggu yang lalu ya itu Dr. Oli ada presentasi mengenai penelitiannya. Saya sangat bangga kepada beliau dan juga dokter-dokter konsultan medis PT Atrams lainnya tuh pakar-pakar di Dr. Water semua ya. Dr. Teresia, Dr. Arbain, Dr. Oli, senang mengenal mereka semua. Dan saya baca di penelitian-penelitian di luar negeri itu semua sudah banyak. Tetapi di Indonesia, wow, Dr. Ali itu ada meneliti ya di Surabaya, sehingga itu bisa menambah keyakinan kita bahwasannya itu betul-betul produk yang luar biasa. Nah, kita semua sudah tahu ya, apalagi di sini semua yang hadir speaker-speaker, Bu Neti, Bu Pisia, ini semua sudah pakarnya mengenai Dr. Water. Karena di sini di Indonesia banyak penyakit degeneratif, tentunya kita selalu harus mengkonsumsi Dr. Water. Ya, karena mengandung antioksidan yang tinggi, hidrogen, dan mikrokluster. Nah, ini lagi yang terakhir ada yang inhalasi. Jadi sekarang cocoklah, sangat sesuai dengan kondisi pandemi sekarang. Pulang rumah, mandi, ganti baju, semuanya selesai, kita bisa menginhalasi hidrogen, ya hidrogen. Jadi supaya paru-paru kita bersih. Biarpun kita di luar, selalu harus menjaga protokol kesehatan, tentunya pakai masker, physical distancing, dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan kita ada terpapar virus tersebut. Karena kita selalu harus hati-hati. Kadang-kadang kita mungkin di luar minum ya, buka masker sebentar, kita minum 5 menit. Kita tidak tahu kalau ada yang lewat kebetulan dekat kita, dan yang OTG ya, banyak yang OTG di tanpa gejala. Jadi kita tidak bisa memastikan virus itu tidak masuk. Jadi kita harus hati-hati kalau kita hirup, kita jaga setiap hari, jangan sampai masuk ke paru-paru. Jadi biasanya kalau sebelum masuk paru-paru kan selalu bertengger di nasofaring ya. Jadi kita bisa menjaga atau mencegah sebelum terjadi invasi lebih lanjut. Nah, di sini saya ada baca mengenai manfaat yang sangat luar biasa dari terapi hidrogen tersebut. Dari air biasa dimasukkan ke botol Dr. Water elektrik, kemudian proses elektrolisis, itu hidrogen diubah air berubah menjadi hidrogen yang bisa bermanfaat untuk kesehatan. Jadi tidak usah diragukan lagi, karena banyak jurnal juga sudah membuktikan ya, penelitian sudah membuktikan bahwasannya bisa membantu mencegah dan membantu mempercepat penyembuhan diabetes mellitus. Nah, yang ini yang kita tunggu-tunggu ya, yang teman sejawat kita sudah membuktikan ya, hydrogen water therapy in histopathological improvement of diabetic neuropathy on streptozotoxin induced diabetic rats. Jadi DNA-nya tikus mirip manusia ya, jadi makanya dijadikan hewan coba ya. Jadi hasil penelitian ini sangat bermanfaat. Kesimpulannya bisa membantu mencegah berbagai macam penyakit. Nah, jadi ini Dr. Oli sudah banyak menyimpulkan di sini ya, membantu mengobati asidosis metabolik, membantu mencegah kanker, mengurangi efek samping perawatan kanker, membantu meningkatkan kesehatan kulit, membantu meningkatkan penyembuhan. Hidrogen juga meningkatkan disfungsi kandung kemih, bisa melindungi jantung,
dan bisa melindungi mata. Nah, kesimpulan dari penelitiannya Dr. Oli, hydrogen water has the potential to improve diabetic neuropathy. Jadi bisa meregenerasi ya ginjalnya. Jadi di tikus itu yang mengalami sakit DM sama yang yang satu kelompok tidak diterapi dengan hydrogen water, yang satu kelompok diterapi hydrogen water, hasilnya itu kemudian itu yang tikusnya kemudian dimatikan, kemudian diperiksa, ternyata di ginjalnya ada mengalami regenerasi. Jadi itu sel-sel yang nekrosis itu berkurang pada kelompok yang diterapi hydrogen water. Jadi ginjalnya bisa berfungsi lebih baik ya, hasilnya jadi lebih baik ya. Nah, kemudian banyak sekali yang bisa kita ambil petik dari penelitian tersebut. Nah, kita masuk topik kita pada siang ini karena Dr. Water semua udah pada pakar-pakarnya ya. Nah, sekarang kita mau munculkan green fiber. Karena di sini teman-teman saya ada juga yang bertanya mengenai green fiber, apakah itu obat mencret, obat apa gitu ya, untuk melangsingkan badan, begitu ya. Jadi mungkin kita bisa tambahkan kepada, ataupun kita bisa menyuluh atau kasih informasi ke teman-teman yang mengkonsumsi green fiber tersebut, apa saja manfaat dari green fiber tersebut ya. Topik yang kita angkat sore ini adalah waspada milenial rentan kanker usus besar ya. Kanker usus besar itu istilah medisnya itu colorectal cancer ya. Kolon itu kan usus besar, rektal sebelum anus ya. Jadi kolon dulu baru rektum tempat feses, kemudian dikeluarkan melalui anus. Menurut data dari WHO tahun 2003, banyak yang meninggal karena kanker itu per tahunnya 2 juta lebih ya. Jadi itu penyakit kankernya kenapa kita angkat jadi topik karena itu kematiannya tinggi, melebihi tuberkulosis, HIV, malaria ya. Di Indonesia kanker kolorektal menempati posisi kedua terbanyak pada pria, berada di bawah kanker paru di urutan pertama. Jadi paru-paru. Jadi kalau paru-paru itu kanker yang di urutan pertama, kita bersyukur juga ada Dr. Water hidrogen inhalasi ya Pak Arif ya. Jadi ada inhalasi, kita bisa menjaga paru-paru kita. Selalu kalau yang perokok berat itu biasanya itu meninggalkan luka ya, atau scar, jejak-jejak itu di paru-parunya. Jadi itu bisa dibantu dengan inhalasi hidrogen sehingga bisa meregenerasi sel-sel yang di paru-paru. Jadi kalau yang perokok itu kalau kita suruh berhenti kan susah. Kalau misalkan yang perokok sebaiknya setelah merokok itu inhalasi Dr. Water hidrogen. Kalau tidak bisa selalu setelah merokok, ya minimal 2 atau 3 kali sehari inhalasi 3 sampai 5 menit. Jadi di Indonesia kanker itu kan tinggi ya, jadi kita harus jelas apa-apa saja yang bisa membantu ya untuk pencegahan. Sekarang lebih banyak masyarakat yang udah cerdas ya, itu harus menerapkan pola hidup sehat, lifestyle medicine. Sekarang banyak yang rumahnya seperti apotik, banyak stok obat gitu ya, dari obat sakit kepala sampai obat apa gitu, obat semua ada ya. Jadi itu kadang-kadang terlalu berlebihan. Jadi kalau misalkan ada yang herbal yang bisa menyehatkan, tentunya kita bisa mengkonsumsi dan meminimalkan efek samping. Kita cerita sedikit ya teman-teman mengenai apa itu kanker usus besar. Biasanya kita makan nih melalui mulut, kita mengunyah ya, mengunyah dengan gigi geligi. Kalau gigi geliginya lengkap bagus, kalau yang tidak lengkap selalu harus cari dokter gigi untuk pembuatan gigi palsu untuk atau gigi tiroid implan untuk apa? Supaya bisa berfungsi mencerna makanan mengunyah. Dengan bantuan ludah ya, ada enzim amilase mencerna makanan. Setelah halus kan masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung. Seterusnya apa yang terjadi di lambung, kemudian diproses juga di lambung, kemudian ke usus halus dulu.
dari usus halus, kemudian masuk ke usus besar. Usus besar nama lainnya yaitu kolon ya. Jadi makanya kanker usus besar itu istilah medisnya colorectal cancer, karena di sini kan rektum. Setelah kolon, kemudian rektum, barusan ini dikeluarkan melalui anus. Usus halus itu sendiri memiliki panjang sekitar 6 meter. Misalkan saya tingginya 1,5 meter, wah berarti 4 kali ya tinggi badan saya, 4 kali. Jadi usus itu 6 meter karena kecil, ya banyak ya susun di sini dengan teratur. Berarti Tuhan itu wow maha kuasa ya. Jadi sehingga menciptakan usus itu wow. Kita lihat sendiri, nampaknya perut kita nggak gitu besar ya, tapi bisa muat 6 meter, diameter 2,5 cm. Fungsi usus halus itu untuk memproses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ya. Sedangkan usus besar berfungsi mengolah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna usus halus dan menampung feses atau tinja, kemudian masuk ke rektum, kemudian dibuang melalui anus. Usus besar sendiri panjangnya sekitar 1,5 meter dan diameternya berkisar 7,5 cm. Kita lanjut ya. Nah, menurut data riset kesehatan dasar tahun 2013, kanker usus merupakan penyebab kematian kedua terbesar untuk pria. Tadi di slide berikut sebelumnya sudah disinggung ya. Dan untuk perempuan itu penyebab kematian ketiga terbesar. Jadi itu kita angkat sore ini karena masih dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dahulu 20-25 tahun yang lalu kanker usus ini kan belum termasuk 10 besar, masih lebih simpel kasusnya. Karena pada zaman milenial, anak-anak milenial juga senang memakan ayam goreng, junk food ya, yang dijual yang sangat gampang ya, dibeli di mana-mana, di mana-mana juga ada ya. Jadi dan rasanya juga nikmat kan belum tentu sehat. Apalagi ada bumbu-bumbu penyedapnya semua ya. Ya, jadi itulah yang mengkhawatirkan kita sehingga bisa terjadi peningkatan kanker usus besar. Dahulu yang kita tahu kalau yang kena kanker usus itu biasanya yang 50 tahun ke atas, yang tua. Namun sekarang tidak menutup kemungkinan usia muda juga terkena colorectal cancer. Jadi itu memprihatinkan kita sebagai tenaga kesehatan karena bisa menyerang usia yang lebih muda itu akibat lifestyle-nya, pola hidupnya yang bisa dicegah. Amat disayangkan kalau misalkan bisa dicegah, ya kenapa harus kita nggak cegah, kemudian terjadi cancer, kemudian harus dirawat yang belum tentu bisa sembuh ya. Jadi itu faktanya menurut Fight Colorectal Cancer, 1 dari 20 orang, yaitu sekitar 50% ya, orang didiagnosis menderita kanker usus besar. Wah, banyak sekali ini tingkatnya, resikonya tingkatnya tinggi ya. Karena juga bisa menyerang usia muda, makanya kita harus berhati-hati juga terhadap anak-anak kita yang suka jajan junk food itu ya. Colorectal cancer atau kanker usus besar ini bisa menyerang semua orang di tingkat kalangan, bukan hanya karena kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas juga bisa terkena colorectal cancer. Tahukah teman-teman, misalkan ini yang terkenal, Mr. Claude, terkenal Bapak TNI, George yang terkenal, ya, yang menengah ke atas juga ya, bahkan presiden juga bisa kena ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita cerita sedikit mengenai awal mulanya terjadi kanker kolon atau colorectal cancer ini. Ini gambaran normal dari usus besar ya. Kita lihat licin, mulus ya, nah, bersih gitu. Nah, kalau misalkan kita BAB biasanya kan dulu waktu muda teman-teman ada perhatikan nggak? Kalau misalkan kita waktu muda BAB, diameternya sepertinya lebih besar kan? Diameter faces kita, tinja, diameternya besar. Sering dengan bertambahnya umur, misalkan di sini teman-teman ada yang udah berusia 50 tahun ke atas tuh, coba nanti diperhatikan waktu BAB ya. Gak usah pakai masker ya, BAB sendiri gak apa-apa ya.
lihat BAB sendiri, cium sendiri. Nah, jadi lihat sendiri diameternya tuh pasti dibandingkan dengan waktu kita muda dulu itu diameternya mengecil. Itu kenapa? Karena seiring bertambahnya usia itu banyak kerak-kerak yang di sini. Misalkan kita makan yang kolesterol, kita jarang makan buah atau sayur ya, kurang memakan serat-serat, sehingga ini lengket di dinding. Nah, nanti diameternya tambah kecil jadinya karena udah terbentuk kerak, itu susah dilepaskan ya. Nah, kemudian dari normal itu bisa timbul adenoma kalau lifestyle kita kurang bagus ya. Adenoma itu apa? Adenoma adalah tumor yang terbentuk di jaringan epitel dan melapisi kelenjar dan paling sering dijumpai di usus besar. Adenoma bisa juga tumbuh di hati dan kelenjar. Jadi mula-mula adenoma dulu. Sebenarnya adenoma itu sudah pre-cancer ya, tapi dia belum termasuk cancer, masih pre-cancer, tapi sudah ada polipnya, sudah ada benjolan di sini. Kemudian lama-lama adenoma tidak dirawat bisa berkembang menjadi karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang berkembang dari jaringan kulit penyusun dinding organ. Jadi ini dinding organnya dia ada pertumbuhan sel-sel yang tidak terkontrol ya, sehingga ini sudah menjadi karsinoma. Ini ada gambar perjalanan kanker usus besar. Ini dari usus besar yang normal, kemudian diameternya mengecil, kemudian terjadinya adenoma yang gambar tadi ya, ada polipnya, ada adenoma, kemudian ini tambah besar, kemudian menutupi atau menyumbat seluruh rongga usus besar. Ini sudah cancer ya, ini sudah tahap cancer. Jadi perjalanan penyakitnya kan cukup lama, ya Pak Arif ya. Kita lihat 10-15 tahun. Itu tentunya kita harus menjaga waktu early-nya. Kalau bisa early-nya tuh seperti sekarang kita tidak ada keluhan misalkan, kita BAB lancar saja, tapi dalam tahap early ini kita juga harus sudah wanti-wanti, kita harus memakan serat setiap hari ya, makan sayur dan buah setiap hari. Nah, ini adalah gambaran kanker usus besar pada kolonoskopi. Apa itu kolonoskopi? Kolonoskopi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi perubahan atau abnormalitas usus besar dan rektum. Rektum itu tadi ya, setelah kolon kan rektum, kemudian anus. Pada prosedur ini, sebuah selang fleksibel dengan kamera kecil di ujungnya akan dimasukkan ke dalam anus. Jadi, alat itu berupa kamera kecil yang elastis dimasukkan melalui dubur atau anus ya. Itu kemudian dokter yang spesialis di bidangnya itu kan akan mendiagnosa ini ada atau tidak. Ya. Dari kamera itu terlihat jelas ya. Dan kemudian kita dokternya itu dokter yang ahli di bidangnya akan melakukan biopsi. Apa itu biopsi? Biopsi adalah pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Ya, kemudian di biopsi diperiksa apakah menderita kanker atau tidak. Nah, teman-teman juga bisa tahu dari gejala-gejala umum yang terjadi apabila seseorang menderita colorectal cancer. Biasanya tinjanya itu ada darah ya, ada pendarahan ya, ada hemorrhagic ya, ada darah. Kemudian itu tinjanya itu ada perubahan bentuk yang lebih kecil ya, lebih kecil tidak seperti biasa kurus-kurus ya, tipis-tipis kurus-kurus. Biasanya kan tebal, besar diameternya kecil-kecil. Kemudian ada terasa kram ya di bagian perut dan terasa tidak nyaman. Kemudian susah BAB ataupun diare yang berlebihan, yang berkepanjangan. Kemudian juga bisa appetite itu ya tidak ada nafsu makan ya, nafsu makannya menurun. Kemudian tanpa diet juga berat badannya kok tiba-tiba turun ya, misalkan nggak diet nih, makannya seperti biasa aja, kok ditimbang hari ini 55, besoknya kok tambah turun, dan seterusnya, padahal tidak diet. Nah, itu harus dicurigai ya. Dan ada juga yang tidak ada gejala sama sekali juga ada. Slide tadi cuma menggambarkan gejala umum yang terjadi, tapi ada juga yang tanpa gejala. Ini cerita mengenai penyebabnya ya. Kenapa bisa terjadi kanker usus besar? Yang pasti itu belum tidak ketahui, belum pasti ya. Masih
tentunya multifaktorial, banyak faktor yang memicu. Biasanya dokter-dokter tahu predisposisi atau kecenderungan hal-hal apa yang kemungkinan besar menyebabkan terjadinya kanker usus besar. Tapi kalau untuk pastinya itu belum diketahui secara pasti. Dan salah satu yang predisposisi atau kecenderungan itu yang menyebabkan resiko tinggi terjadi kanker usus besar itu salah satunya ya gaya hidup itu. Gaya hidup yang kurang sehat. Karena makanannya kurang serat. Ya, kita harus banyak makan sayur, buah, sehingga ada serat-serat untuk dicerna ya. Kemudian ada yang terlalu banyak mengkonsumsi daging merah. Ada yang bilang, oh nggak ada daging merah saya nggak bisa makan. Itu ada yang begitu sampai ya. Karena sekali makan mungkin misalnya bistiknya 2 porsi barusan bisa kenyang. Kalau nggak ada daging merah nggak bisa makan. Ada yang begitu. Itu nggak boleh ya. Dan harus ada lemak pula ya. Katanya saya pilih daging ya yang ada lemak-lemaknya, katanya lebih nikmat gitu ya ceritanya. Nah, merokok juga itu meningkatkan resiko, mengkonsumsi alkohol meningkatkan resiko dan jarang berolahraga. Kalau Ibu Neti itu sering berolahraga, jalan-jalan sore ya di Bagja City. Nah, itu pantesan Bu Neti selalu ceria, wajahnya fresh ya, sehat selalu. Terus penyebab kanker usus besar, nah bisa saja genetik ya. Kalau orang tuanya atau saudaranya menderita penyakit kanker usus besar, bisa juga ada resiko terpapar dari, berarti bisa faktor genetik, keturunan ya, yang menderita polip usus, mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, yang penderita DM, yang sering-sering menderita penyakit rasang usus, ya hilang timbul, sembuh datang lagi, itu resiko terjadi kanker ya. Jadi infeksi berulang. Kemudian menjalani radioterapi, ada juga suatu kelainan genetik yang disebut familial adenomatous polyposis atau FAP, atau disebut juga sindrom Lynch. Apa itu sindrom Lynch? Sindrom Lynch adalah suatu penyakit bawaan. Dalam keadaan normal, sel tubuh memiliki kemampuan untuk mengetahui dan melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan kode DNA. Berarti itu genetik mengenai DNA-nya. Tapi pada ada satu hal, gen-gen yang abnormal itu tidak mampu memperbaiki kode DNA. Itu terjadi pada penderita sindrom Lynch. Ada kelainannya, ya. Oke, ada kesalahan kode DNA dan tidak mampu diperbaiki. DNA itu sendiri adalah biomolekul yang menyandi instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Jadi pada kasus-kasus tertentu itu bisa meningkatkan resiko kanker usus besar. Yang mau saya singgung ini yang genetik ya. Sekarang banyak penelitian itu yang saya baca itu selalu menyinggung tentang mengangkat lifestyle medicine. Jangan selalu menyalahkan keturunan. Oh ya, misalkan orang tua saya menderita DM atau cancer, jadi saya pasti resiko tinggi untuk kanker usus besar. Itu pola mindset yang salah ya, karena tidak selalu begitu. Sekarang banyak penelitian menyatakan bahwa yang paling berpengaruh itu adalah environment, lifestyle-nya. Kalau misalkan lifestyle-nya dijaga, pola hidupnya bagus, itu tentunya itu penyakitnya tidak akan mengenai individu tertentu, biarpun menderita ataupun keturunannya itu yang cancer, usus besar, kanker apa saja, ataupun DM, selama menjaga lifestyle-nya bagus ya. Jadi itu selalu diangkat sekarang lifestyle medicine, pola hidup yang sehat. Jadi itu ada satu profesor saya selalu marah kalau mahasiswa bilang, oh ya udah keturunan, jadi cenderung menderita gitu. Marah karena sekarang itu katanya sekarang itu faktor resikonya itu kita jangan terlalu diangkat yang genetik, karena lingkungan yang memeran peranan sangat penting. Lifestyle-nya dan environment-nya itu yang paling penting kita jaga sehingga kita aman terbebas dari penyakit. Tadi udah kita singgung di slide sebelumnya ya, ini cuma ada sedikit gambar, kita ulangi lagi supaya ingat ya, ingat di otak. Kalau katanya kalau satu kali lihat masih ingat berapa persen, 2 kali lihat ingat lebih banyak ya. Jadi nanti waktu kita info ke teman-teman kita, jadi oh ya ini yang di slide tadi katanya konsumsi daging merah, apalagi daging olahan ya kayak burger gitu kan udah diolah-olah bukan daging asli ya. Terutama daging tersebut kadang-kadang sekarang hewan ternaknya itu disuntik macam-macam ya Pak Arif ya.
disuntik supaya kasih hormon apa gitu. Itu katanya supaya disuntik supaya lemaknya nggak gitu banyak, terus dagingnya lebih apa gitu empuk atau gimana gitu ya, dikasih obat-obatan. Jadi itu sangat bahaya sekali. Tentunya yang mengkonsumsi itu juga kena termakan obat-obatan tadi, Pak Arief. Ya. Yang kedua adalah diet yang tidak seimbang dan kurang sehat. Nah, misalkan ini ya, goreng-gorengan ya, nggak seimbang ya, ada banyak goreng-gorengan, tepung-tepung ya. Nah, itu tidak sehat. Dan kurang aktivitas fisik. Sekarang work from home mungkin di depan komputer dari pagi sampai sore ketik tidak bergerak. Jadi kalau misalkan Pak Arief sudah 1 jam di depan komputer, nanti ya gerak-gerakkan badannya, jalan sana kemari, naik turun tangga. Nah, itu kita meningkatkan aktivitas fisik supaya tidak obesitas. Tapi saya lihat Pak Arief sehat-sehat tuh, udah tambah langsing ya. Terakhir saya lihat masih lebih apalah ya, lebih berat, badannya mungkin lebih berat. Sekarang udah lebih langsing. Jadi kita harus hindari obesitas ini ya, kelebihan berat badan. Jadi berat badan itu yang ideal bagaimana biasanya di referensi itu kira-kira tinggi badan kita dikurang 100, dikurangi 10% dari yang hasil terakhir itu. Misalkan 153 tingginya, berat badannya dikurangi 100. Nah, gitu. Jadi berat badannya itu yang ideal itu dari 53 itu 10% dari 53 dikurangi lagi. Jadi itu yang 40-an lah idealnya ya. Nah, terus itu konsumsi rokok juga bisa meningkatkan resiko ya. Tapi kita tidak bisa memvonis, oh ini perokok, pasti dia kena kanker, tidak juga. Karena sampai sekarang yang pasti itu belum diketahui. Cuma ini faktor resiko ya, predisposisi kecenderungan. Jadi alangkah baiknya kalau bisa dihindari. Ya, kalau bisa dihindari kan lebih bagus. Kemudian konsumsi alkohol secara berlebihan, ya, itu tidak boleh ya. Kemudian menderita penyakit gangguan pencernaan yang berulang. Kalau misalkan kita sekali-sekali saja bisa mencret, mungkin kita tadi keluar kita makannya yang kurang apa itu yang masak mungkin kurang matang gitu. Jadi sehingga kita mencret sakit perut itu kan sekali-sekali. Tapi kalau misalkan infeksi berulang, jadi kronis, itu hati-hati. Itu bisa meningkatkan resiko kanker usus besar. Dan satu lagi adalah diabetes mellitus tipe 2. Dan banyak teman-teman yang bertanya, apa maksudnya ada diabetes itu ada yang tipe 1, tipe 2 ya. Jadi sama-sama DM, cuma tipenya beda. Tipe 1 DM adalah insulin dependent DM, yaitu suatu kondisi kronis saat pankreas memproduksi insulin sedikit atau tidak sama sekali. Jadi pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Kalau yang tipe 2, insulin dapat diproduksi normal. Tetapi sel-sel tubuh kurang sensitif, sehingga tidak bisa menggunakan secara optimal. Ya, jadi itu ada bedanya tipenya ya. Nah, bagaimana caranya mengurangi resiko kanker usus besar? Kita harus memilih makanan yang kaya akan serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, itu semua udah tahu ya, sayur buah itu harus ya, bagus ya untuk kesehatan. Cuman kadang-kadang apalagi anak-anak ada yang malas makan sayur. Ya, kita harus didik anak kita supaya dari kecil harus rajin makan sayur ya. Kemudian kita konsumsi daging merah bukannya tidak boleh, tapi harus masak dengan matang. Biasanya kalau yang daging apa di restoran-restoran suka dibilang ini yang jangan apa ya ada yang well done, ada yang half done atau apa. Jadi terkadang konsumen itu sengaja disuruh masak jangan matang. Ini matang katanya kurang enak. Yang masih ada basah-basahnya, masih ada darah-darahnya. Ya, apalagi kerang ya, katanya, aduh, masaknya sebentar, nggak boleh lama-lama, jadi kurang matang. Jadi kadang-kadang kan ada kuman ya, nah tidak bagus untuk kesehatan. Nah, dan tetapi harus batasin juga, jangan makan terlalu banyak ya. Terus kita harus bertahankan berat badan yang ideal, kemudian kita olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur, misalkan hari ini olahraga, misalkan besok sibuk ya gak apa-apa. Minimal ya 1 minggu ada 3 kali olahraga. Karena sekali kita olahraga kira-kira 1 jam, itu bisa bertahan 72 jam efeknya. Itu bisa meningkatkan sirkulasi darah kita, meningkatkan hormon endorfin, sehingga kita merasa emosinya lebih stabil.
lebih bahagia, lebih dan kan enak. Kan yang biasa olahraga kan terasa ya, biasa olahraga nih, terus sorenya, wah tadi pagi olahraga nih badannya ringan, terasa lebih bergairah gitu ya. Jadi kita harus selalu olahraga teratur. Kabar baiknya, tadi kan ceritanya yang jelek-jelek, banyak apa, banyak yang bisa resiko kanker yang ngeri-ngeri ya. Nah, jadi kita lihat ada cancer yang udah tersumbat lubang ususnya semua, kan bahaya, jadi nggak bisa BAB dong, harus operasi ya. Nah, jadi kabar baiknya kanker usus itu sebenarnya dapat dicegah. Nah, kita bisa cegah dengan apa? Kita makan makanan yang kaya akan antioksidan. Contohnya ubi, bayam, brokoli, wortel, dan kaya akan serat. Dan ini yang digambarkan nih yang sayur-sayurnya bagus ya. Nah, ini bisa kasih olive oil. Nah, ini mungkin kesukaan yang Ibu Neti, Dr. Lulu, Ibu Pisya pasti suka sayur-sayuran ya. Tapi mungkin tidak semua suka sayur-sayuran. Ada yang memilih ini, disuruh ke restoran milih ini apa ini. Nah, kebanyakan milih ini ya. Nah, Pak Alif pilih yang mana? Yang Yang luar, satu yang ada. mungkin mungkin setelah mendengar presentasi ini mungkin udah sekali-sekali aja lah ya, jangan terlalu sering ya yang ini ya. Nah, terus makanan dengan fermentasi susu, contohnya yogurt ya, itu bagus untuk pencernaan karena mengandung bakteri baik. Bakteri itu tidak semuanya jahat loh Pak Arif. Mikroorganisme itu ada yang baik, ada yang buruk. Seperti manusia ada yang baik, ada yang buruk. Ya kan? Nah, jadi sama juga kuman. Kuman ada yang baik, ada yang buruk juga. Jadi kuman di tubuh kita itu selalu ada flora normal. Kalau misalkan kita dengan obat-obatan, kadang-kadang flora baiknya juga ikut mati. Bukan hanya yang jahat. Jadi dibasmi semua kan. Jadi terjadi ketidakseimbangan flora di lingkungan atau di satu sistem itu nanti bisa menjadi kerusakan atau penyakit lainnya. Nah, jadi kita kalau mengkonsumsi itu harus bijak juga ya. Nah, sumber probiotik itu yang baik, yogurt, acar, cuka, bagus ya. Apa itu antioksidan? Tadi ada mungkin teman-teman yang apa itu antioksidan sering dengar, tapi apa itu ya antioksidan? Antioksidan itu adalah suatu bahan yang melindungi, tugasnya untuk melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas itu kan contohnya asap rokok ya, micin-micin itu yang kita tambah bumbu-bumbu yang ada kimia-kimianya ya, itu kan radikal bebas. Jadi antioksidan itu untuk melindungi sel-sel yang rusak akibat radikal bebas. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi antioksidan sehingga bisa menyeimbangkan ya, menyeimbangkan, menetralisir. Apa itu probiotik? Probiotik adalah mikroorganisme yang hidup untuk membantu mencegah, mengobati penyakit ya. Jadi probiotik itu kuman-kuman yang baik. Kemudian makanan yang memiliki fungsi antiinflamasi. Inflamasi itu radang ya, peradangan. Jadi ada makanan antiinflamasi, bukan hanya obat aja. Biasa obat kan sehari-hari orang makannya apa, misalkan contohnya ya kita nggak boleh bilang nama merek ya, tapi kan banyak-banyak di apotek itu ada antiinflamasi ya, bengkak antiinflamasi beli di apotek supaya nggak bengkak itu. Jadi di sini bawang putih juga bagus, jahe, kunyit, bawang merah dan lain-lain ya bagus. Nah, jadi kan yang kita cari itu yang kayak antioksidan, probiotik, yang kaya serat, antiinflamasi kan sangat bagus untuk kesehatan nih. Tetapi kadang-kadang kita konsumsinya kurang. Ataupun yang tidak suka makan sayur, ada juga kan Pak Arif, ada anak-anak yang nggak suka makan sayur. Bahkan teman saya yang sudah dewasa pun dia tidak, ada yang tidak suka makan sayur, nggak bisa telan katanya. Susah, saya nggak suka, nggak bisa nelan. Adapun dia makannya cuma secuil gitu, tentunya kurang ya. Jadi itu solusinya, kita ada solusinya Pak Arif. Nah, kita berterima kasih kepada PT Atra Multi Sukses, kepada Direktur PT Atra Multi Sukses, Pak Amin. Terima kasih selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua ya, untuk mengkonsumsinya. Dulu di sini ada green fiber yang ini, passion fruit. Saya baca dan saya pelajari, saya lihat ingredientnya ini yang lebih bagus, karena banyak kandungan-kandungan di dalamnya yang ada di sini, ada tambahannya. Jadi PT Atra Multi Sukses itu selalu berinovasi dari yang bagus ke yang lebih bagus, selalu menjadi
terdepan ya, supaya menjadi lebih baik itu kan selalu harus berinovasi. Contohnya Dr. Water dulu belum ada inhalasi, sekarang ada inhalasi. Dulu kandungan hidrogennya ada, tapi sekarang yang Dr. Water yang baru ini kandungan hidrogennya lebih tinggi lagi ya. Jadi itu selalu berinovasi supaya masyarakat yang mengkonsumsi lebih sehat. Nah, apa itu green fiber? Kenapa bagus untuk kita semua, Pak Arief? Karena kandungan-kandungan yang dimilikinya seperti psyllium khas, spirulina, glutathione, kolagen, Garcinia atrophiridis, makisa, apel, probiotik itu banyak sekali bahan-bahan ini yang diteliti di luar negeri maupun Indonesia banyak yang mengkonsumsi dan menyatakan bagus ya. Dan hasil penelitian mengatakan berbagai macam penyakit banyak ya. Salah satunya DM. Ada juga yang kena cancer mengalami perbaikan. Jadi itu sangat bagus untuk kesehatan ya. Kita di sini kan banyak ya kandungannya Pak Arief. Kita akan ambil beberapa, contohnya psyllium khas, glutathione, Garcinia atrophiridis, probiotik akan kita bahas. Kalau misalnya apel markisa kan teman-teman pada udah tahu ya, ada antioksidannya tinggi, ada vitamin C-nya ya. Nah, jadi kita cerita sedikit ya mengenai, moga-moga teman-teman belum bosan ya. Nah, sedikit Lanjut, lagi ya dokter. kita cerita. Ya, Pak Arief, di itu green fiber kita yang lama, saya ada baca adanya Garcinia Kamboja. Di sini Garcinia atrophiridis. Itu sebenarnya kan familinya sama-sama asam gugur. Cuman dia kalau yang Garcinia Kamboja kan itu dari India, Pak Arief. Betul. Tumbuhnya itu tanamannya tumbuh di India, sedangkan Garcinia atrophiridis itu dari Asia Tenggara. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman yang mengkonsumsi heran, ini kok beda, dulu Kamboja sekarang atrophiridis. Itu karena pohonnya itu tumbuh-tumbuhannya tumbuh di negara yang berbeda. Ya, tapi itu masih dalam famili yang sama. Ya. Jadi itu untuk menekan nafsu makan. Jadi kalau misalkan yang agak montok-montok, mulai terjadi mau obesitas, berat badannya bertambah, takutnya misalkan hari ini ada pesta nih, nggak mungkin nggak makan, diajak teman-teman rame-rame masa nggak makan. Jadi kan kadang-kadang kita ngobrol sampai kelupaan ya, makan terlalu banyak, dan ada yang banyak goreng-gorengan. Nah, itu kita bisa apa ya nanti bisa dibakar lemaknya. Nah, nih pembakaran lemak menghambat sintesis asam lemak. Jadi kadang-kadang justru yang ada lemaknya itu yang lebih nikmat pula ya, bahayanya di situ. Jadi ini untungnya ada Garcinia atrophiridis bisa meningkatkan termogenesis. Bagi yang agak susah menahan nafsu makannya, ya ini agak terbantu sedikit Pak Arief. Ya, yang susah menekan nafsu makan ya. Kemudian ekstrak markisa mempelajari sistem pencernaan, mengatasi insomnia. Insomnia itu istilahnya untuk masalah sulit tidur ya. Masalah sulit tidur yang berkepanjangan. Kalau sekali-sekali aja sulit tidur mungkin itu biasa hal normal. Mungkin banyak kerjaan gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa tidur nyenyak berkepanjangan itu merupakan suatu masalah yang sangat bahaya, bisa mengganggu kesehatan dan bisa memicu DM. Dan bisa ini ekstrak markisa bisa mencegah kanker, membantu membakar lemak, dan membantu penyembuhan asma. Nah, glutathione ini banyak sekali penelitian sebagai antioksidan yang luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkannya itu antioksidan yang ajaib karena khasiatnya yang luar biasa. Dan itu semua ada di sini, di green fiber kita, king of superfood. Makanya kalau di sini dikatakan king of superfood itu saya rasa tidak berlebihan, cocok. Karena memang itu superfoodnya supaya kita tetap sehat. Memang itu rajanya ya. Nah, ini glutathione meningkatkan sistem imun, memperlambat proses penuaan. Jadi yang udah mulai usia 50, ABG katanya aku baru gocap. Jadi kalau takut tua, jadi ini bisa ya tentunya kita tidak bisa melawan kodrat, pasti tambah lama tambah tua. Tapi kita kan bisa menghambat proses penuaan tersebut. Jangan sampai penuaan dini ya, jangan yang 50 nampaknya seperti 60 gitu kan. Kita kalau bisa cegah, kalau 50 nampaknya seperti 30-an ya, seperti Ibu Neti awet muda kan bagus ya. Coba kalau coba kalau nggak tahu Ibu Neti umur berapa pasti kiranya masih 30 gitu ya. Nah, kemudian ini bisa meregenerasi sel.
psyllium husk itu untuk menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan ekskresi lemak ya. Ekskresi itu pembuangan, pengeluaran lemak ya di fase saat BAB. Jadi waktu kita mengkonsumsi green fiber, kita merasa BAB kita lebih lunak dan ada kilat-kilatnya itu, yaitu ada lemaknya bisa terekstraksi keluar. Itu kita lihat di testimoninya PT Atoms kan kita nampak ya, itu ada kandungan minyak di gelas ya. Kalau lemak kan biasanya dia di atas. Kemudian kita kasih green fiber, terus kemudian dia mengikat, kemudian dia tenggelam kan. Kenapa? Karena ada lebih berat ya jadinya mengikat lemak, kemudian dia turun, jatuh. Sama juga di pencernaan kita, dia bisa menggelontor. Itu yang di dinding-dinding yang kotor-kotor, lemak-lemaknya bisa terbuang. Ya, jadi jangan sampai sudah terjadi polip, itu udah susah ya kan. Selama masih kerak-kerak di dinding-dinding itu kita pelan-pelan kita rontokkan ya, karena dia bisa mengikat, bisa meningkatkan ekskresi lemak. Kemudian mengatasi diare dengan cara menyerap cairan berlebihan dari kotoran yang cair. Jadi jangan takut diare. Kadang yang, saya nggak mau minum green fiber takut diare. Tapi ini cocok untuk yang konstipasi. Misalkan nggak BAB nih 3 hari. Nah, segera konsumsi fiber karena nggak boleh kotoran itu nggak boleh berlama-lama di dalam usus besar, bahaya karena kan bakterinya tadi tingkatnya terlalu tinggi di luar normal ya, mengganggu flora normal ya. Kemudian jangan takut diare, minum ini karena dia ada menyerap cairan berlebih dari kotoran yang cair, menstabilkan kadar gula dalam darah bagi penderita DM. Berarti wah bagus juga ya. Nah, selain Dr. Water, kita ada King Food ini. Nah, dan mengurangi resiko kanker usus. Jadi kita bukan asal bicara, kita ada data, ada fakta, ada referensi, ada membaca penelitian ya. Udah banyak penelitian tentang kolagen ya. Kolagen mengencangkan kulit wajah, menghilangkan bekas luka atau menyamarkan, setidak-tidaknya kadang-kadang kalau yang luka terlalu dalam tentunya kita nggak bisa pungkiri, mungkin nggak bisa hilang tuntas, tapi setidak-tidaknya bisa menyamarkan bekas luka. Membantu meringankan nyeri sendi, mencegah pengeroposan tulang ya, meningkatkan metabolisme, dan probiotik itu membantu meredakan diare, meringankan sindrom iritasi usus, meredakan gejala radang usus, menjaga kesehatan mulut, dan menurunkan resiko infeksi pernafasan. Nah, jadi itu kadang-kadang glutathione itu disebut antioksidan ajaib karena kandungannya itu, efeknya itu, manfaatnya sangat luar biasa. Jadi sehingga dibilang ajaib ya. Jadi manfaatnya itu ya mencegah radikal bebas karena ada antioksidannya tinggi ya, bisa mengikat radikal bebas. Kemudian bisa mencegah pertumbuhan kanker, mengurangi kerusakan sel akibat penyakit hati ya. Jadi dia bisa mengurangi kerusakan sel. Jadi bagi yang sering mengkonsumsi lemak-lemak kan hatinya nggak bagus ya, dikelilingi lemak gitu ya. Jadi ini kita minumlah konsumsi glutathione ya, bagus untuk mengurangi kerusakan sel akibat penyakit hati, meningkatkan sensitivitas insulin. Tadi yang tipe 2 kan katanya sel-selnya kurang sensitif ya. Jadi itu bisa ditingkatkan. Mengurangi gejala penyakit Parkinson, mengurangi gangguan usus besar terutama, meningkatkan autisme. Nah, jadi itu fungsinya untuk memproduksi DNA, mendukung fungsi imun tubuh. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh ya, membentuk sel sperma, memecah radikal bebas, mempunyai enzim yang berfungsi baik untuk kesehatan, meregenerasi vitamin, mengeluarkan merkuri dari otak. Jadi merkuri itu kayak racun ya. Dia bisa mendetoks, glutathione itu bisa mendetoks. Kadang di merkuri itu ada di otak, di hati, jadi dia bisa mendetoks, membantu hati dan kantong empedu untuk menangani lemak yang membandel dan mendukung proses matinya sel atau apoptosis ya. Jadi sehingga terjadi pelepasan sel mati, terjadi pembentukan sel yang baru, bisa beregenerasi sehingga ya bisa awet muda ya. Nah, saya searching itu di internet ya. Kalau kita googling banyak ya penelitian untuk mencegah kanker, penelitian untuk mengobati ataupun membantu mengobati kanker itu sampai ribuan ya, puluhan ribu. Jadi itu glutathione itu sangat bagus ya untuk kesehatan. Nah, salah satu karena terlalu banyak ya, 30-an ribu nggak mungkin kita kupas satu-satu, kita ambil satu saja contohnya ya. Ini
2018 ya, dari suatu artikel jurnal JCB ini mereview dengan judul Glutathione Metabolism in Cancer Progression and Treatment Resistance ya. Dan kesimpulannya adalah banyak antioksidan di dalam glutathione tersebut yang dapat mencegah kanker. Glutathione tersebut dalam sel akan membantu mempercepat pergantian sel yang rusak atau usang, mempercepat perbaikan sel pada kondisi inflamasi dan mencegah proses penuaan. Nah, teman-teman yang mau awet muda, segeralah konsumsi glutathione ya. Glutathione terbukti menjaga kadar protein P53 dalam tubuh yang berfungsi menjaga kemudian DNA dalam tubuh. Ketika terjadi kerusakan sel, protein akan mendorong terjadinya perbaikan dan regenerasi sel sesuai dengan DNA tubuh. Bila sel berkembang tidak sesuai dengan DNA, maka protein akan mengirim sinyal bahaya dan sistem imunitas akan menyerang sel abnormal ini sampai mati. Dengan kata lain, glutathione akan memancing sel kanker melakukan apoptosis. Apoptosis akan membunuh dirinya sendiri. Jadi, glutathione itu sangat bagus untuk mencegah ataupun membantu pengobatan kanker karena bisa memancing sel kanker itu melakukan apoptosis atau dia bisa bunuh diri lah istilahnya. Jadi kankernya bisa, green fiber kita adalah psyllium husk. Psyllium husk adalah jenis serat larut yang terbentuk dari biji tanaman Plantago ovata. Nah, nanti di sini juga ada jurnalnya ya. Jadi apa yang kita cerita ini semua ada referensinya ya, bukan asal bicara, ada buktinya. Nah, ini paling sering digunakan sebagai pencahar karena membengkak setelah menyerap air di usus. Ya, dia mungkin istilah membengkak kurang tepat ya. Maksudnya dia mengembang ya. Dia mengembang ya karena dia menyerap air di usus. Kemudian menggabungkan dengan tinja kita dan membuatnya lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi kalau misalkan yang sembelit susah atau konstipasi susah BAB, minum green fiber sangat bagus karena mengandung psyllium husk. Jadi kalau teman-teman ditanya kenapa green fiber itu bagus untuk pencernaan, untuk BAB, untuk membantu pembuangan. Jadi kita tidak harus makan obat-obat yang terlalu keras ya, dengan herbal saja sudah bisa membantu. Serat larut seperti yang ada di psyllium husk dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan serat makanan dapat membantu menurunkan resiko terkena kanker kolon ya. Jadi untuk colorectal cancer ini ada kandungan psyllium husk ini tentunya bagus untuk menurunkan resiko terjadinya kanker kolorektal ya. Nah, di sini juga ada yang mendukung ya. Psyllium mucilage and is used in pharmaceutical field and overview. Jadi kesimpulannya ini psyllium husk ini bagus untuk pencernaan, bagus untuk usus ya, dan menurunkan resiko kanker kolorektal atau kanker usus besar ya. Nah, di sini yang dikatakan bahwasannya bisa untuk mencegah kronik diare ya. Psyllium husk bisa untuk kronik diare. Kalau untuk konstipasi, it relieves the symptoms of constipation, frequency, stool consistency, and abdominal pain. Jadi dia bisa supaya konsistensinya bagus ya, yaitu mengurangi sakit perut, mengurangi ya. Kemudian itu konstipasi yang susah BAB bisa BAB. Ini jadinya hebat ya, dia bisa berfungsi ganda. Kalau yang diare jadi nggak diare, yang konstipasi dia bisa melunakkan gitu ya. Untuk DM sendiri bagaimana? Moderately effect diabetes found due to moderate reduction in blood sugar levels after dose of psyllium. Nah, ini bagus juga untuk penderita DM. Bagus juga untuk yang gemuk ya, karena bisa help in resolving the issue of obesity. Ya, bisa reduce. Yang penting kita harus jaga makan, terlalu nafsu makan berlebihan ya. Harus jaga pola makan, tapi diet kita. Nah, cardiovascular disease ini adalah penyakit jantung ya, penyakit jantung. Dietary fiber, yaitu psyllium husk tersebut mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung ya. It also aids in lowering the high blood cholesterol level, menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan bisa membantu menurunkan hiperkolesterolemia ya. Jadi kita tahu nih banyak sekali manfaat dari psyllium husk dan ini semuanya ada di green fiber. Green fiber ya, green fiber. King of food, superfood. Nah, kita udah tahu ya dari yang kita bahas tadi pentingnya serat terhadap penurunan resiko kanker usus. Jadi serat itu sangat penting ya. Lifestyle, pola hidup, makanlah yang berserat.
Berawal dari ini, kita cerita dari jurnal-jurnal juga ya, penelitian-penelitian seorang dokter bedah asal Irlandia namanya Dr. Dennis Burkitt menemukan bahwa penduduk Afrika memiliki kasus kanker usus besar yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk Amerika. Kenapa? Ternyata penduduk Amerika banyak mengkonsumsi junk food ya, sedangkan di Afrika lebih sedikit, sehingga resikonya juga lebih sedikit, dan di Amerika resikonya lebih tinggi. Dr. Burkitt pada tahun 1971, itu ya sekitar 50 tahun yang lalu ya, sekarang udah 2020 ya, ini 1972. Ini saya baru lulusan lahir 1 tahun ya, saya lahirnya 1972, berarti baru setahun saya ya. Rendahnya kasus kanker usus besar pada masyarakat Afrika kemungkinan disebabkan karena makanan yang mereka konsumsi. Penduduk Afrika mengkonsumsi banyak serat, sementara penduduk Amerika lebih banyak mengkonsumsi daging dan makanan olahan. Nah, kita kan tidak usah diri kita jadi percobaan, sudah banyak yang meneliti. Jadi kita jangan percoba lagi, oh saya makan daging olahan banyak-banyak makan daging, coba nggak bisa jadi DM atau hipertensi ataupun cancer itu ya kita kan belajar dari pengalaman orang lain, penelitian orang lain. Bolehlah kita meneliti sendiri, tapi ya bukan di tubuh manusia ya kan ada banyak tikus percobaan ya. Nah, jadi ini percobaan udah lama, 50 tahun yang lalu, dan sudah diakui kan bahwanya banyak mengkonsumsi serat bagus, banyak makan makanan olahan tidak bagus. Jadi kita harus percaya dan jadikan itu untuk lifestyle kita mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Nah, satu lagi dikatakan bahwasannya makanan yang dikonsumsi itu terbukti memiliki resiko kanker usus besar lebih rendah. Oh ya, jadi pada penduduk di Afrika banyak mengkonsumsi serat, jadi resikonya lebih rendah terkena kanker usus. Terus ini yang mengkonsumsi serat usus, masa fasesnya akan lebih berat. Nah, makanya waktu di testimoni saya lihat di PT Atams itu kan dia turun ya, sekaligus dia merontokkan lemak yang ada di atas gelas di air itu ya, di atas air, menyerap lemaknya. Nah, sehingga lebih mampu terdorong keluar dan memperlancar buang air besar Anda. Jadi karena dia itu penjelasannya ya, kadang orang nggak tahu ya testimoni dia lihat ya tuh lemaknya gelontor. Itu ada ilmiahnya yaitu konsumsi serat yang cukup, masa feses itu ya tinja ya, jadi lebih berat sehingga lebih mampu mendorong keluar dan memperlancar buang air besar. Nah, nanti kita bisa jelaskan ke teman-teman kita. Kenapa bisa apa? Karena lebih berat ya, karena seratnya mampu mengembang, menyerap air, kemudian fesesnya lebih berat, kemudian terdorong keluar melancarkan buang air ya. Waktu transit kotoran yang lebih singkat di usus besar ini diperkirakan menjadi salah satu mekanisme menurunnya resiko kanker usus besar. Jadi itu feses itu tinja jangan berlama-lamaan di perut ya. Sebaiknya setiap hari, jangan sayang-sayang ditahan-tahan, nantilah saya belum ada waktu, masih banyak kerjaan, nanti barusan ke belakang. Itu ya sebaiknya setiap hari. Dan yang dianjurkan oleh tenaga ahli biasanya pagi, setelah bangun ya, minum air Dr. Water, kemudian ke belakang, itu dulu itu dikerjain, barusan kerja yang lain ya. Jangan, oh saya harus makan obat hipertensi pagi bangun mikirnya obat. Padahal yang paling penting minum air dulu. Minum air Dr. Water dulu, ke belakang dulu pembuangan, barusan kerjain yang lain. Oke. Wah, banyak sekali penelitian ya. Mungkin kita pas saja mungkin teman-teman semua udah tahu lah. Kesimpulannya itu colorectal cancer ini CRC itu colorectal cancer ya. Kanker usus besar ya. Ini bagus ya kalau misalkan kita mengkonsumsi fiber ya, mencegah kanker. Nah, probiotik adalah mikroorganisme hidup berupa bakteri atau jamur yang berada di sistem pencernaan manusia. Probiotik membantu dalam melindungi dan memelihara kesehatan sistem pencernaan, terutama lambung dan usus dari beragam serangan penyakit. Nah, itu probiotik ada juga di green fiber kita ya, king of superfood ya. Probiotik juga berperan dalam meneruskan makanan atau minuman yang sudah ditelan agar bisa dicerna. Jadi probiotik itu juga sangat bagus ya, dan semuanya itu ada di King of Superfood Green Fiber. Nah, ini penelitian lagi. Banyak ya, probiotik bisa mengurangi kanker. Nah, ini
daripada teman-teman baca nih, tulisannya kecil-kecil ya, udah saya ambil kesimpulannya. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa konsumsi probiotik secara teratur dapat meningkatkan jumlah dan kualitas mikrobiota di dalam usus. Jadi kualitasnya ya, yang bagus-bagus ya, kualitasnya tinggi, bagus. Di mana kondisi tersebut dapat mengurangi reaksi peradangan kronis dan mengurangi produksi senyawa karsinogenik ketika terjadi ketidakseimbangan mikrobiota di dalam usus ya. Jadi bagus untuk usus. Konsumsi probiotik juga dipercaya memiliki efek protektif dalam melawan perkembangan kanker usus. Bahkan sebuah hasil penelitian juga menyatakan bahwa probiotik dapat mencegah dan menghambat proses karsinogenesis di usus. Probiotik juga terbukti berkontribusi mencegah timbulnya gejala komplikasi pada pasien yang menjalani operasi kanker usus besar dan mendapat pengobatan kanker usus besar. Jadi ini probiotik sangat berpotensi atau bermanfaat untuk usus kita. Nah, jadi di green fiber kita, King of Superfood itu bagus untuk kesehatan usus ya, karena mengandung psyllium khas, glutathione, probiotik, tadi markisa, apel dan lain sebagainya, spirulina dan lain-lain. Nah, cara mengkonsumsinya juga mudah ya. Saya juga ada mengkonsumsi dan rasanya enak, wangi markisa ya. Nah, saya rasa semua orang pasti suka rasa markisa. Jadi itu tentunya mudah diminum. Kita tuangkan 1 saset fiber ke dalam gelas yang berisi 150 cc air dingin atau air suhu ruang. Bukan air panas. Kenapa? Nanti kalau air panas kan vitamin C-nya bisa hilang. Dan itu cepat sekali menggumpal. Kita belum telan kan susah telan kalau udah menggumpal. Baiknya kita telan waktu masih dalam keadaan belum menggumpal ya. Jadi lebih gampang ditelan. Kemudian kita larutkan. Kemudian kita bisa minum segera, jangan ditunggu. Misalkan kita mau minum nih, kita aduk-aduk, kita letakkan nanti setengah jam lagi yang baru minum itu tidak diangkat, itu dibuat, diaduk, dan segera diminum. Nah, ini kita tentunya solusi bagi kita semua ya, untuk yang khawatir mengenai kanker kolorektal, bisa konsumsi green fiber King of Superfood ya, sudah ada di PT Atram Multi Sukses, bisa cari ke teman-temannya yang menjadi member di PT Atram. Nah, ini kita cerita sekarang kan di masa pandemi, banyak teman-teman yang tanya gimana sih solusinya hidup sehat di masa sekarang gitu ya. Jadi kita tidak harus mikirkan terus tentang masalah kita, tapi yang penting solusinya apa? Solusinya kita meningkatkan sistem imun kita dengan minum air water ya. Dan sekarang ada yang inhalasi hidrogen. Inhalasi hidrogen kan sangat gampang. Saya selalu sedia di samping laptop saya, kalau misalkan saya habis praktek ya, kita bisa inhalasi, karena kan saya pakai masker, saya ada mengerjakan bor gigi ya, itu airnya bisa muncul kemana-mana kan. Kita udah beli extra oral saksi, tapi yang airborne itu yang kecil-kecil yang tidak terlihat itu kadang-kadang takutnya terhirup. Biarpun saya pakai masker ya tidak menutup kemungkinan, kadang-kadang tidak begitu rapat maskernya misalkan. Saya selalu menjaga gampang, hanya beberapa detik kita masukkan ke dalam lubang hidung, kita taruh sangkutkan di telinga, kan gampang ya. Nah, 1 detik, beberapa detik udah selesai kan. Nah, kemudian kita pencet on, itu udah gampang sekali. Nah, tiap hari bisa kita inhalasi hidrogen ya. Kemudian kita makan fiber nih. Kita jaga makanan yang banyak serat dan seperti sayur dan buah, kita juga bisa tambahkan dengan green fiber yang tadi kita bahas sama-sama mengenai manfaatnya kan luar biasa ya. Jadi alangkah baiknya perlu kita tambahkan. Yang usia 50 mau lebih muda silakan, ada glutathione-nya ya. Nah, untuk sehat juga ya tentunya makanan kan masuk dari mulut, itu gigi dan gusi juga harus sehat, jangan banyak kuman, sehingga kumannya juga bisa ketelan, apalagi kalau giginya bolong bisa masuk di lubang dari gigi tersebut ya. Kita juga bisa kumur-kumur dengan obat kumur yang bagus, yang alkohol yang
herbal dan jangka panjang. Ya, kemudian kita tetap berpikiran positif, hindari stres ya, karena mental juga bisa mempengaruhi fisik. Kalau misalkan mental kita kurang, maksudnya down, nah mental kita down, stres, tentunya mempengaruhi fisik. Fisik kita bisa terganggu, bisa memicu penyakit-penyakit yang degeneratif. Tentunya harus stop merokok. Bagi yang belum sanggup stop merokok, rajinlah pakai inhalasi hidrogen Dr. Water. Kemudian kita juga harus olahraga secara teratur, istirahat yang cukup. Ya, kita selalu harus menjaga protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, hindari keramaian, physical distancing, gunakan masker, sering cuci tangan, dan lain-lain. Kalau cuci tangannya tangannya terlalu sering dicuci, pecah-pecah, boleh menggunakan Dr. Soap karena mengandung VCO, Virgin Coconut Oil ya. Itu ada minyak kelapa virgin, itu sangat bagus untuk elastisitas kulit ya. Jadi aman, kalau mau cuci 20 kali juga nggak masalah ya. Ya, tadi sudah kita terangkan ya, kita harus menjaga imunitas tubuh dengan minum air hidrogen Dr. Water, dengan inhalasi, menjaga pola makan yang baik, lifestyle-nya harus dijaga, pola hidupnya harus yang bagus ya, olahraga teratur, istirahat cukup, dan selalu mengikuti protokol kesehatan ya, karena harta terutama manusia adalah kesehatan. Jadi kita doakan kita semua sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Arief, saya sudah selesai presentasi. Mungkin teman-teman ada yang mau berdiskusi atau sharing ya, sharing tentang pengalamannya. Dr. Rina sudah memberikan satu pemaparan yang sangat luar biasa, membuka satu wawasan buat kita semuanya. Ternyata Grand Fiber kita ini memberikan satu manfaat kesehatan yang juga sangat luar biasa, dengan ingredient yang semuanya sudah melalui satu proses penelitian, sehingga manfaatnya itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Nah, saya ingin menambahkan sedikit, itu tentang cara penyajian tadi. Mungkin teman-teman ada yang mengalami kesulitan ya, ketika melarutkan Grand Fiber itu di dalam gelas. Nah, jadi saran saya, kalau kita tidak menggunakan gelas shaker, ya tidak punya gelas shaker, itu larutkan saja dengan menggunakan sendok garpu. Ya, sendok garpu itu kan ada jari-jarinya ya, sehingga waktu kita aduk, dia akan lebih mudah larut di dalam air. Jadi ini adalah salah satu teknis bagaimana cara mendapatkan Grand Fiber itu supaya tidak mengalami satu penggumpalan. Jadi dilarutkan dengan menggunakan sendok garpu. Ya, jadi seperti kita menggunakan mixer, itu lebih memudahkan. Baik, dokter. Tadi dokter sudah menjelaskan cukup banyak ya tentang fiber. Nah, kita ingin dapatkan satu gambaran nih dokter, bahwa kita butuh dua jenis serat ya, yaitu adalah serat kasar dan serat larut. Ya dokter ya. Jadi kalau Physilumas ini kan lebih banyak kita mendapatkan serat larut airnya. Nah, bagaimana kira-kira peranan kedua serat ini, dokter, untuk kesehatan? Serat kasar dan serat lainnya. Ya, terima kasih Pak Arief. Ya. Jadi itu semua serat ya, bagus untuk kesehatan. Jadi kalau misalkan makanan kita kan banyak jenis nih. Jadi itu dua-duanya juga berfungsi, ada fungsinya masing-masing Pak Arief. Jadi itu gunanya kita mengkonsumsi green fiber tersebut karena sudah lengkap ya. Makanya dinamakan King of Superfood. Jadi dengan mengkonsumsi satu bungkus green fiber, itu kotoran-kotoran yang tidak dikeluarkan atau susah, ataupun ada lemak-lemak, kolesterol, semua yang tidak diinginkan, yang tidak bagus untuk kesehatan usus besar, itu bisa rontok keluar ya, bersama dengan tinja feces kita. Jadi itu semuanya diikat. Jadi itu untuk serat tersebut masing-masing ada fungsinya Pak Arief. Nah, jadi kalau misalkan, makanya tadi saya bilang ada fungsi ganda ya, itu kalau misalkan diare bisa sembuh juga ya, karena dia mengurangi cairan. Tapi kalau misalkan konstipasi, dia malah bisa melembekkan. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai dengan keadaan, dia bisa menetralisir, bisa menyehatkan ya, karena ada probiotik lagi ya. Ada probiotik itu kan bagus untuk usus kita, ada flora normalnya. Jadi itu kandungannya ada pasti kan ada penelitian di sana ya, di Korea ya. Jadi komposisinya tuh sudah pas.
Oh ya, jangan kita langsung buru-buru ya, kaget kalau ada darah, jangan kaget karena belum tentu itu adalah indikasi cancer kolorektal. Jadi kita untuk mendiagnosa itu kita harus rujuk ke ahlinya, yaitu biasanya spesialis penyakit dalam. Sudah. Di belakangnya ada embel-embel SPKGH, itu konsultan gastroenterolog hepatolog ya, SPKGH dia tulis ya. Kalau teman-teman search kan ada SPPD KGEH. Jadi spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterolog hepatolog. Jadi itu ada ahlinya tersebut. Jadi sekarang kita ceritakan kan yang garis umumnya, dasar-dasarnya, basic-basicnya ya, basic science-nya lah. Jadi untuk lebih lanjut, kalau misalkan curiga bisa cari spesialis di bidang tersebut. Itu biasa pakai alat yaitu kolonoskopi yang kita ceritakan tadi. Kolonoskopi itu ada satu alat yang elastik, ada filmnya, kita masukkan ke anus atau dubur ya. Kemudian kita bisa melihat dan bisa dibiopsi. Kalau misalnya dokternya curiga, dibiopsi. Kemudian biopsi tersebut dikirim ke ahli patologi. Ahli patologi laboratorium bisa mendiagnosa itu apakah benar cancer atau bukan. Jadi kalau misalkan darah aja kan bisa dari darah, kalau misalkan wanita bisa dari darah menstruasi ya, misalkan atau yang wazir ya, misalkan pembuluh darahnya kita karena BAB-nya terlalu keras, itu ada kemungkinan BAB-nya berdarah juga, ataupun ada yang sakit mak lambungnya, ada ulkus, jadi ada berpendarahan. Jadi itu banyak sekali yang bisa terjadi pendarahan di feses atau tinja, tapi bukan gejala cancer. Itu salah satu gejala cancer. Dan ada juga malah yang tidak ada gejala sama sekali. Jadi untuk mendiagnosanya itu kita harus serahkan ke yang ahlinya ya, yaitu tadi ada spesialis tersebut yang SPPD KGEH. Kemudian ada alat-alat tertentu yang untuk menegakkan diagnosa tersebut, Pak Arif. Terima kasih. Ini Dokter Lina mau nanya untuk anak-anak yang tidak suka makan sayur. Tadi kan disarankan boleh minum green fiber juga ya? Dosisnya berapa ya, Dok? Sebaiknya disarankan kalau anak-anak kita, kalau yang paling baiknya, yang idealnya kan kita melatih anak-anak melatih sayur, dari kecil makan sayur buah. Tapi kadang-kadang ada kalanya tidak mau makan sehingga tidak bisa BAB sampai 3-4 hari. Kan tidak baik ya. Kalau misalkan itu fesesnya disimpan lama-lama, perkembangan bakterinya itu menyebabkan flora ataupun di suasana di kolon tersebut jadi tidak sehat. Tapi tidak ada referensi yang mengatakan tidak boleh, juga tidak ada referensi yang mengatakan itu boleh dikonsumsi anak-anak. Saya sendiri pribadi cenderung kalau misalkan untuk anak-anak yang usia di bawah 14 tahun sebaiknya dilatih saja makan, minum air yang banyak, kasih minum bottled water, minum air yang banyak, makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan yang mengandung banyak serat itu lebih disarankan. Karena kalau anak-anak kita terlalu manja, dikasih susah BAB sedikit, dikasih fiber yang dari luar, contohnya green fiber, ya lebih tidak disarankan. Kalau bisa kan anak-anak tersebut bisa kita didik ya, karena takut sejak nanti jadi keterusan, jadi males. Jadi anak-anak itu dilatih untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan dan kaya serat. Kalau misalkan yang tidak sudah makan pun tidak bisa BAB, ya boleh kalau misalkan udah ada 12 tahun ke atas lah, lebih disarankan boleh 12 tahun ke atas, setengah bungkus boleh. Karena sebenarnya ini semua herbal ya, tidak ada yang bahaya sih. Cuman memang tidak ada referensi yang mengatakan anak-anak disarankan, tidak ada. Dan juga tidak ada kontraindikasi untuk anak-anak sih sebenarnya. Cuma kita sendiri, kalau misalkan anak-anak kan dia fungsi organnya belum sempurna kan, berat badannya udah 65 kilo. Jadi seperti berarti dia obesitas. Obesitas itu kemudian ya. Mungkin ususnya itu udah mampet ya, karena obesitas itu kan biasanya usus besarnya itu, dindingnya itu udah banyak kolesterol, lemak, sehingga susah buang BAB-nya. Jadi mungkin itu pola makannya yang harus kita ubah, lifestyle-nya. Jadi jangan terlalu ketergantungan, misalkan saya harus makan ini baru bisa BAB.
Nah, jadi mungkin dia kurang bergerak juga Bu Pisya. Coba harus kita latih, kita didik, harus olahraga, harus beraktivitas fisik, konsumsi makanan yang sehat, itu semuanya harus diusahakan dulu sebelum terakhir kita kasih sesuatu yang menggampangkan gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau dia bisa merubah lifestyle-nya. Berarti kan kita lihat lifestyle-nya ada yang nggak beres kan, karena obesitas itu. Jadi kita harus mendidik mereka untuk merubah lifestyle-nya. Itu yang paling penting dulu. Oke, makasih Dr. Lina. Sama-sama Bu Pisya. Khusus kita itu kan punya gerakan ya, namanya gerakan peristaltik, itu kan dia untuk mendorong ya. Iya Pak Arif. Dorong ke bawah ya, untuk supaya fase kita itu turun lebih cepat ya. Nah, apakah ini mempengaruhi dokter dari penggunaan fiber itu? Tadi dikatakan jangan sampai gerakan itu menjadi malas gitu. Oh, sebenarnya gerakan peristaltik itu adalah gerakan yang normal dari organ pencernaan kita ya. Gerakan itu gerakan yang normal. Jadi kalau misalkan itu malas itu maksudnya karena fungsi ataupun organ tersebut pada anak-anak kan belum sempurna. Jadi kita latihlah dengan makan makanan yang kayak serat ya, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan, juga dengan olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur, kemudian minum air yang cukup. Jadi kalau misalkan dengan pola yang sehat tersebut masih belum bisa, ya kita boleh kasih green fiber, tapi coba dulu dengan setengah dosis dulu. Gitu Pak Arif. Oke. Ya. Ini ada satu kasus dokter, ya. Ada satu pasien misalnya dalam kondisi rawat inap ya. Pasien ini mengalami kesulitan untuk BAB. Bagaimana kalau kita menggunakan fiber ini untuk pasien yang sedang rawat, dokter? Ya, kita tentunya harus cukup bijaksana juga ya. Untuk pasien yang sedang rawat inap, biasanya semua makanan itu harus izin dokter atau izin suster yang merawat di sana. Karena kalau misalkan kita diam-diam nih kasih pasiennya sesuatu yang tanpa sepengetahuan dokter yang merawatnya, itu tentunya kurang bijaksana ya. Kita bisa sharing ataupun kita izin dokternya dulu, karena ini herbal bagus. Mungkin dokter yang merawatnya bisa, oh ya ini boleh dicoba nih, nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita sendiri langsung memberikan, sedangkan pasiennya sedang rawat inap, itu tentunya semua obat-obatan yang dikasih dokter itu harus diteliti dulu yang masuk ke pasien tersebut. Misalkan jangan sampai ada yang overdosis, misalkan kebetulan pasiennya juga diberi oleh dokternya nih, oh susternya udah kasih tahu ke dokternya, ini pasiennya udah tidak BAB 3 hari nih, hari ini kita coba, jadi dokternya buka resep, kasih susternya nih ya, nanti pagi kasih pasiennya, terus kemudian kita kasih lagi, bukannya nanti takutnya berlebihan. Jadi kita harus selalu konsultasikan dengan dokter yang merawatnya di rawat inap itu. Nah, harus bijaksana juga ya. Memang obat kita bagus ya, verbal, food supplementnya bagus, King of Superfood. Tapi kita juga harus bijaksana untuk tahu keadaan pasien. Karena kadang-kadang tidak bisa BAB itu belum tentu karena tersumbat yang normal. Bisa saja ada kelainan pada usus tersebut. Jadi dokter yang merawat tentunya lebih tahu. Jadi kita juga harus berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lainnya, mau ada pertanyaan? Menyambung pertanyaan dari Bu Pesya, kebetulan ini ada satu kasus. Satu kelas 6 SD, yang satunya SMP kelas 3. Masing-masing beratnya beda-beda tipis, selisih 1 kilo. Obesitas lah ya? Iya. Nah, kira-kira untuk terapi dengan produk Altram, harus pakai apa? Dan kira-kira bisa diterapi berapa lama bisa turun maksimal? Terima kasih. Sebenarnya produk Altrams itu bagus ya untuk kesehatan. Ya. Tetapi kita sendiri juga jangan sampai malas untuk berolahraga. Itu yang paling penting. Olahraga. Itu istirahatnya juga harus cukup. Anak-anak yang suka bergadang, misalkan main gadget nih, sampai jauh malam, sampai dini hari, mungkin orang tuanya udah tidur, dia belum tidur, orang tuanya nggak tahu, dia main game online sampai tengah malam, itu juga memicu mengganggu metabolisme sehingga anak bisa jadi obesitas. Bukan hanya karena makannya berlebihan, bisa saja karena istirahatnya kurang.
atau aktivitasnya juga hanya duduk di depan laptop atau di HP aja. Nah, jadi kita juga harus teliti dulu etiologinya, penyebabnya, kenapa dia bisa obesitas. Nah, setelah kita tahu etiologinya, kita ubahlah pola hidupnya. Kita motivasi orang tuanya lah ya, yang harus kasih motivasi, harus olahraga yang cukup, makan yang bergizi, seimbang, minum air yang cukup, ya minum air Dr. Water bagus ya, yang cukup ya, satu hari itu biasanya sekitar 2,5 liter ataupun 45 ml dikali berat badannya ya, sekitar 2,5 atau 3 liter tergantung berat badannya, dan tergantung cuaca juga. Kalau misalkan kadang cuaca terlalu panas, banyak berkeringat, bisa ditambah ya. Itu etiologinya dulu, penyebabnya dulu. Nah, maka selalu kalau tenaga medis kan kita harus tahu apa itu etiologi dari suatu kasus atau penyakit. Kita harus tahu dulu skenario-nya, kenapa dia bisa begini. Barusan kita bisa merencanakan perawatan kalau diagnosanya tepat. Jadi bisa dibantu. Jadi produk-produk health and beauty Dr. Water dan semua produk dari PT Ultra Multi Sukses itu bagus ya. Jadi bisa membantu. Contohnya mau menurunkan berat badan, jadi bisa membantu menurunkan pola makan yang bagus itu bagaimana. Jangan setiap hari makan gorengan, nggak apa-apa, saya kan ada Dr. Water misalkan begitu. Jadi itu jangan sampai mindset-nya itu jadi, saya makan sepuasnya, makan seafood banyak-banyak, makan gorengan banyak-banyak, tidak usah olahraga, ada green fiber, saya bisa turunkan berat badan, itu jangan sampai begitu. Kita hidup sehat bersama-sama dengan produk-produk Ultra, berdampingan lah. Tadi penyakitnya apa? Stroke ya, suaranya agak hilang timbul. Tadi Bapak mengatakan penderitanya stroke. Ya, stroke. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun, usia hampir 60 lah. Usia hampir 60. Nah, kelihatannya orang ini semangat sekali, cara bicaranya juga masih bagus. Cuma rasanya masih berat untuk di tangan kirinya, Bu Dr. Lina. Nah, kira-kira untuk saran yang lebih tepat, supaya lebih efektif untuk mempercepat proses penyembuhannya. Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan, Bu Dokter? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk penderita stroke itu, kita juga harus tahu, harus konsultasi ke dokter spesialis jantung ataupun spesialis penyakit dalam ya, yang menangani penyebab stroke-nya apa. Itu dulu. Kemudian, apakah lifestyle-nya sudah bagus? Kita sekarang cerita lifestyle medicine. Jadi kalau kita cerita lifestyle medicine itu pertama-tama lifestyle-nya itu harus bagus dengan konsumsi makanan-makanan yang gizi seimbang. Itu kalau Dr. Water bisa ditambah, green fiber bisa ditambah untuk mempercepat penyembuhan. Tetapi tentunya stroke yang sudah terjadi itu biasanya di kedokteran harus fisioterapi ya, ataupun bisa dibantu dengan akupuntur mempercepat penyembuhannya. Dan tentunya Dr. Water juga mempercepat penyembuhan. Jadi itu semuanya bisa kombinasi. Jangan hanya tergantung pada satu pengobatan saja, itu bisa kombinasi ya. Sehingga kalau bahasa Mandarinnya orang mengatakan Chung Si He Ping. Artinya kita ada pengobatan alternatif, ada pengobatan dari kedokteran, itu semuanya kita usahakan supaya mempercepat penyembuhan. Tentunya dalam hal tersebut Dr. Water sangat bagus karena untuk terapi DM, cancer, kadang-kadang kalau misalkan yang stroke itu karena penyakit jantung koroner itu juga bagus minum Dr. Water. Dan tentunya itu harus konsultasi dengan dokter ahli di bidangnya tersebut. Apa penyebab dia stroke itu harus dicek dulu. Maka pasien tersebut ada cari dokter yang menangani stroke-nya. Tentunya harus konsultasi dengan dokter yang merawat ya untuk pasien stroke. Bisa ditambah dengan produk Artams untuk mempercepat penyembuhannya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Itu ada satu pertanyaan, kalau dia minum fiber ya, kenapa BAB-nya dia mengalami rasa sakit, Dok? Seharusnya kan enggak ya? Ya, terima kasih Bu Yayu pertanyaannya. Kalau ada yang minum green fiber merasa sakit saat BAB itu kenapa ya? Biasanya yang minum green fiber itu barusan pertama kali itu biasanya merasakan mules, sakit karena masih banyak kotoran-kotoran yang nempel di dinding dan
serat-serat tersebut kan berusaha mengikat dan menggelontornya keluar supaya keluar bersama tinja. Jadi itu biasanya seiring dengan pemakaian nanti lama-lama mulusnya bisa berkurang, Bu Yayu. Begitu. Baik, terima kasih Karena dokter. itu masih proses detox ya, proses detox. Dari Warko Eko ya. Jika kekurangan berat badan, apakah boleh minum green fiber karena fungsinya bisa melangsingkan? Ini kalau misalkan kekurangan berat badan, minum green fiber boleh-boleh saja. Tapi kalau kekurangan berat badan, kita juga harus tahu dia kekurangan berat badannya kenapa. Apa dulu penyebabnya kekurangan berat badan. Jadi kita tidak bisa langsung mematokkan ini kekurangan berat badan nggak boleh, ini kelebihan berat badan boleh. Jadi kita harus tahu kenapa dia bisa kekurangan berat badan. Kembali lagi ke lifestyle-nya ya. Jadi sekarang lifestyle medicine. Nah, kenapa dia kekurangan berat badan? Apakah karena dia stres? Itu banyak mental yang down menyebabkan keluhan di fisik. Jadi orang tanpa sadar, kalau ditanya kamu stres ya? Enggak, saya enggak stres. Karena kadang-kadang dia sendiri juga tidak sadar dia stres. Mungkin ada pikirannya yang ganggu atau bagaimana jadi beban. Jadi sehingga tidurnya tidak nyenyak, metabolismenya terganggu, sehingga biarpun banyak makan, penyerapan atau nutrisinya tidak sampai ke darahnya, sehingga kan darah kan mengalirkan nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi itu kita harus tahu dulu kekurangan berat badannya bagaimana. Jadi lagi-lagi pasien tersebut sebaiknya konsultasi ke dokter setempat untuk tahu kenapa dia bisa kurang berat badan. Begitu ya. Warko Eko tuh kita cuma sharing ya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang masukan dari teman-teman, ada pengalaman yang menarik selama mengkonsumsi green fiber. Dokter, ini kita mengkonsumsi makanan ini kan setiap harinya. Terkadang di zaman sekarang ini ibu-ibu juga males, dokter. Maunya pakai bumbunya yang serba instan. Termasuk penggunaan MSG misalnya ya dokter ya, biar rasanya menambah rasa. Ya, menggunakan kaldu yang sudah namanya pabrikan misalnya. Itu bagaimana dokter pengaruhnya terhadap kansernya sendiri? Apakah ini termasuk karsinogenik atau tidak? Saya pernah baca mengenai yang MSG, katanya kalau misalkan masih dalam tahap normal itu masih oke. Misalkan dalam batas berapa gitu saya nggak hafal, setidaknya tidak melebihi batas, itu dikonsumsi oleh tubuh masih bisa ditolerir. Apalagi kita ada produk-produk Dr. Water, Green Fiber, jadi bisa membantu. Karena yang seperti itu kan kita kategorikan ada radikal bebas ya, banyak radikal bebas. Jadi dengan antioksidan itu biasanya bisa mengikat radikal bebas sehingga tubuh kita tetap seimbang, imun sistemnya tetap terjaga. Tetapi kalau misalkan kita makan dengan yang kadar yang tinggi, misalkan kimia-kimia dari bumbu-bumbu instan itu terlalu banyak, sehingga tubuh kita tidak mampu menangkal radikal bebas tersebut, antioksidan alaminya tidak cukup, sehingga kita butuh dari luar, misalkan Dr. Water, ya, hidrogen, terus green fiber, jadi itu bisa membantu, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita malam nih ada makan yang ke pesta, makan yang berlebihan, semua santan-santan, gorengan, semua yang bumbu-bumbu yang yang instan-instan tadi, yang diceritakan tadi, kita bisa bantu pulangnya kita minum green fiber, sehingga besok paginya bisa kita keluarkan ya, membantu BAB-nya supaya jangan tersimpan lama di dalam tubuh ya. Kita bantu dengan green fiber. Tentunya sangat membantu, cuman ya tentunya yang paling baik kan kita menghindari. Tapi kadang-kadang kita keceplosan juga ya, makannya terlalu banyak. Jadi melebihi kadar normal yang bisa diterima tubuh, radikal bebasnya terlalu tinggi, sehingga kita butuh antioksidan tambahan. Karena tubuh tidak cukup untuk mengikat radikal bebas, sehingga bisa terganggu, bisa terjadi stres oksidatif namanya. Terjadi stres oksidatif tentunya nanti bisa terjadi muncullah berbagai macam penyakit. Jadi itu yang harus kita hindari. Ya, tadi kan kita melihat dokter ya, bahwa pertumbuhan kanker itu kan butuh waktu dari sel normal menjadi abnormal itu dengan range waktu 10 sampai 15 tahun ya dokter ya. Ya, itu menurut referensi yang saya baca. Ya. Artinya kan itu terakumulasi karena faktor pola hidup kita sebelum-sebelumnya dokter.
Iya, benar. Jadi menggunakan Dr. Water adalah merupakan salah satu alternatif bagaimana kita mendapatkan kandungan antioksidan yang lebih maksimal, dan fiber itu kita gunakan untuk membersihkan usus kita, dokter ya, sehingga fase itu tidak bertahan dengan jumlah waktu yang lama. Ya, tepat sekali, pintar sekali, bagus. Selamat sore, Dr. Lina. Untuk mengetahui batas kecukupan jumlah antioksidan kita, itu bagaimana? Untuk tahu bahwasannya jumlah antioksidan di tubuh kita. Itu saya belum pernah baca mengenai ada satu indikator yang bisa memastikan apakah antioksidan kita cukup atau tidak di tubuh ya. Belum pernah saya baca. Nanti mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya. Bisa kita baca lagi itu apakah ada suatu biomarker. Contohnya misalkan kalau DE, misalkan kadar gula darahnya tinggi atau berapa gitu ya, ada melewati batas nggak? Misalkan kita cek darah HbA1c-nya berapa, normal atau tidak. Kalau tentang antioksidan saya itu tidak tahu. Baik, terima kasih. Soalnya ada beberapa dari kompetitor yang lain itu yang menjual antioksidan, itu dia pakai alat menggunakan tes antioksidan supaya kita membeli, mereka bilang standar antioksidannya kurang ini, seperti itu, harusnya berapa? Nah, makanya saya ingin tanyakan kalau di dunia medis sendiri, apakah ada ketentuan? Mungkin kalau antioksidan yang dites itu kan bisa, kita bisa tesnya tuh alat ya, kalau misalkan kita tes hidrogen, tes alkali, tes antioksidan itu mungkin di luar tubuh, kalau di dalam tubuh mungkin itu ada atau tidak harus saya baca lagi. Kalau di luar tubuh mungkin ada ya, alatnya tadi yang Ibu bilang ya. Ya, betul. Oke, dokter, makasih. Makasih juga. Kalau kita minum ini overdosis enggak kita minumnya gitu ya, antioksidan terlalu banyak enggak gitu ya. Begitu Bu Yayu ya. Kira-kira berapa sih kebutuhan? Tentunya kan Pak Arief, kita mengkonsumsinya sesuai saran di kemasan tersebut karena kan sudah diteliti ya. Di Korea kan itu komposisinya yang sesuai untuk dikonsumsi. Jadi kita mengikuti anjuran dari pabrik. Itu seharusnya kan sudah diteliti, dari pabriknya kan ada penelitinya. Betul, dokter, saya sendiri juga meyakini bahwa antioksidan dari hasil DR water itu saya bikin sangat natural sekali karena kan alami dari air gitu. Kalau dari kompetitor yang lain itu bentuknya kan suplemen, tapi mereka bilang menganggap bahwa dari air itu kurang seperti itu. Lebih tinggi yang produknya kompetitor itu, jadi itu masih kurang air di antioksidan segitu itu. Nah, dengan seperti itu saya kadang-kadang pengen lebih jelas lagi. Oke, baik dokter. Karena ada masukan dari Bu Yayu, mungkin nanti bisa diteliti lebih lanjut ya. Misalkan dikatakan antioksidannya ini kurang, ini antioksidannya ini terlalu berlebihan, mungkin itu butuh penelitian lebih lanjut mana yang pas untuk di tubuh ya. Tapi mungkin tuh nggak bisa kita rata-ratakan, di setiap individu pasti berbeda-beda Bu Yayu. Iya betul. Pasti ada yang membutuhkan lebih, ada yang membutuhkan lebih banyak, ada yang membutuhkan lebih sedikit. Itu kan tidak, setiap orang kan masing-masing beda. Ya dokter, makanya saya tadi perlunya tanya, mungkin ada standar dengan usia sekian, kalau misalnya kecukupan antioksidan itu berapa? Ya, kadang-kadang kan ada orang usia 50 tahun, tapi masih kencang sekali. Dia bilang, oh itu kolagennya bagus, antioksidan di tubuhnya cukup sekali, makanya kulitnya nggak keriput. Ya, kan ada yang seperti itu. Ada yang udah minum suplemen antioksidan, tapi hidupnya terpapar matahari, jadi kulitnya masih aja nggak bagus. Oh itu dibilang, oh itu antioksidannya kurang, kayak gitu. Ya mungkin itu sebagai salah satu indikator juga kan Bu Yayi. Kalau misalkan kita lihat ini udah mulai terjadi ada kerutan-kerutan ini, ya kita tambah lagi minumnya gitu, ataupun tambah dengan green fiber.
Kalau misalkan kita ada terpapar matahari ataupun kita makan yang gorengan-gorengan atau micin-micin MSG yang berlebihan, kita tambah lagi antioksidan kita. Itu sebagai salah satu indikator. Tapi untuk yang pastinya, yang pas ukurannya berapa, itu mungkin butuh penelitian lebih lanjut ya. Itu suatu masukan yang bagus sekali Bu Yayu untuk kita semua. Nah, nanti mungkin butuh penelitian. Sekarang kan penelitian saat ini, nanti ada penelitian berikutnya, ada pilot studinya yang awal ya, penelitian berikutnya nanti mungkin tambah lama tambah baik ya, gitu Bu Yayu. Baik. Terima kasih masukannya Bu Yayu. Bagus sekali. Hari ini luar biasa dokter ya. Oke, teman-teman lain masih ada pertanyaan kira-kira? Artinya kita bisa belajar banyak dengan Zoom ini, dengan para konsultan kita. Minggu depan kita juga ada satu tema yang juga luar biasa nanti dari Dr. Tere ya, ini jangan sampai terlewatkan ya. Ya ternyata Altram itu memberikan satu bentuk solusi kesehatan dari produk-produknya yang selama ini mungkin kita kok biasa-biasa aja ya. Ternyata setelah kita gali lebih detail itu ternyata luar biasa. Seperti hari ini Dr. Lina memberikan satu bentuk jurnal-jurnal yang menguatkan kita semuanya bahwa apa yang kita perkenalkan kepada masyarakat itu tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu dokter ya? Ya, ini ada sedikit tambahan nih dari teman sejawat saya, Dr. Gigi Lulu Marinda. Mungkin sudah banyak membaca juga di sini. Kata Dr. Lulu mau menambahkan nih, kita konsumsi sebanyaknya antioksidan dari bahan alami karena kita terus terpapar radikal bebas setiap hari. Ya benar juga ya, kita kan setiap hari terpapar radikal bebas nih. Jadi toksin dari luar, dari krim wajah atau bahan pembersih kimia, asap kendaraan, rokok dan sebagainya. Jadi selama antioksidannya dari bahan alami, kita tidak takut itu kelebihan. Jadi tidak perlu takut kelebihan antioksidan dari green fiber karena itu semuanya alami. Begitu kata itu tambahan dari Dr. Lulu ya, Dr. Gigi Lulu, teman sejawat saya. Terima kasih banyak partisipasinya sore hari ini. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, ya mungkin pertemuan Zoom kita pada sore hari ini kita akan akhiri. Saya yakin kita belajar banyak pada sore hari ini, mendapatkan satu informasi yang sangat akurat dari Dr. Lina. Mudah-mudahan memberikan satu pencerahan yang luar biasa, menambah semangat kita untuk menebarkan kebaikan. Bahwa keberadaan kita di Altram memiliki satu misi yang sangat mulia adalah membuat masyarakat menjadi lebih sehat. Ya, baik itu sehat secara fisiknya, dan juga kalau bagi teman-teman yang bergabung dalam bisnisnya juga akan menyehatkan finansialnya tentunya. Jadi dua sisi ini adalah satu sisi yang tidak bisa kita pisahkan antara kesehatan fisik dan kesehatan finansial. Jadi Altram mudah-mudahan memberikan satu buah solusi di tahun-tahun kedepannya menghasilkan produk-produk yang lebih baik lagi. Nah, di tahun terakhir, di akhir menjelang tahun 2020 ini, Altram mengeluarkan satu produk Dr. Water Infinity yang punya ion negatif yang juga sangat baik untuk kesehatan kita sebagai penangkal radikal bebas. Dan bagi teman-teman yang belum punya, bisa menukarkan Dr. Water yang lama dengan Dr. Water yang terbaru. Mudah-mudahan ini membantu kita semuanya. Terima kasih Dr. Lina, terima kasih Dr. Lulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Alex, teman-teman semuanya. Ya. Salam sehat, luar biasa buat kita. Selamat sore. Terima kasih, Dr. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa.